Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak tahu kenapa suara saya hilang ya pada awal video. Perkenalkan, nama saya Rini Jovitasari dengan NPM 2459201050. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBO, nama aplikasinya Sistem Manajemen Proyek. Di sini ada latar belakang dalam sebuah proyek, baik proyek organisasi, kampus maupun perusahaan, dibutuhkan pengelolaan yang terstruktur agar setiap tugas dapat berjalan sesuai rencana. Pengelolaan proyek secara manual sering menyebabkan keterlambatan pekerjaan, kesulitan memantau progres, dan kurang efektif dalam pembagian tugas. Oleh karena itu, dibuat aplikasi sistem manajemen proyek berbasis OOP yang dapat membantu pengguna dalam membuat proyek, menambahkan tugas, menentukan anggota tim, memperbarui status pekerjaan, dan membuat laporan proyek. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu pengelolaan proyek secara sederhana, mempermudah pembagian tugas kepada anggota tim, menampilkan status dan progres tugas proyek, melatih penerapan konsep OOP dalam Python, memahami penggunaan input data pada program berbasis objek. Konsep OOP yang digunakan kelas dan objek. Kelas digunakan sebagai cetak biru untuk membuat objek. Contoh kelas pada aplikasi ada user, manajer, anggota tim, proyek, tugas, dan laporan. Sedangkan objek merupakan hasil implementasi dari kelas tersebut. Contoh manajer 1. Manajer 1 Rini, terus kemudian masukkan email dan manajer. Inheritance digunakan agar kelas turunan dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Pada program ini, kelas manajer mewarisi kelas user, kelas anggota tim mewarisi kelas user. Contoh kelas manajer user. Encapsulation digunakan untuk melindungi data agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Contohnya, self status. Atribut status dibuat private dan hanya dapat diakses menggunakan metode getter dan setter. Polymorphism memungkinkan metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda. Contoh, def tampilkan info self. Metode tersebut dapat dijalankan berbeda pada kelas manajer maupun anggota tim. Di sini ada kelas diagram, sistem manajemen proyek. Itu ada 6 kelas, yaitu kelas user, proyek, tugas, laporan, anggota tim, dan manajer. User itu mengelola proyek, jadi satu user dapat mengelola banyak proyek. Proyek memiliki tugas. Tugas menghasilkan laporan dan laporan dikerjakan oleh anggota tim. Ini saya sudah membuatnya, kita run saja. Di sini kita diminta untuk memasukkan ID manager. Setelah itu, masukkan nama manager, masukkan email. Nah, pada bagian ini pengguna memasukkan data berupa ID manager, nama manager, email manager. Data tersebut akan disimpan ke dalam objek manager menggunakan kelas manager yang merupakan turunan dari kelas user. Ini adalah kelas manajernya. Turunan dari kelas user ini ya. Selanjutnya kita diminta untuk menginput data anggota tim. Kita diminta untuk menginput data anggota tim.
anggota. Sistem meminta input data anggota tim. Data anggota digunakan untuk mengerjakan tugas dalam proyek. Selanjutnya kita diminta untuk input data proyek. Jadi anggota tim itu juga masuk pada kelas user ya. Ini kelas anggota tim. Di bawah dari kelas manager. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan ID proyek. Ini kita contohnya membuat proyek. Nah, pada bagian ini, manajer membuat proyek baru dengan memasukkan ID proyek, nama proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Di sini akan ada tulisan manajer, ini membuat proyek website kampus. Ini kita disuruh memasukkan jumlah tugas. Oh, salah guys. Jadi di sini kita disuruh untuk masukkan ID tugas. Bentar, saya ulangi. Jadi di sini saya ulangi, kita akan ulang dari memasukkan ID tugas. Masukkan nama tugas. Masukkan deadline. Kita enter, masukkan deskripsi. Kita enter. Lanjut. Nah, akan ada tulisan seperti ini. Rini berhasil login, Kavi berhasil login, manajer ini anggota tim Kavi. Seperti ini ya. Pada bagian ini, pengguna memasukkan detail tugas seperti nama tugas, deadline, deskripsi, dan status tugas. Setelah data dimasukkan, tugas ditambahkan ke proyek, manajer memberikan tugas kepada anggota tim mengerjakan tugas, lalu status tugas diperbarui.
Maaf ya tadi mati karena sudah habis waktunya. Selanjutnya kita lanjutkan pada masukkan ID laporan. Masukkan isi laporan. Proyek. Tanggal laporannya tanggal 20 bulan. Program menampilkan laporan akhir proyek menggunakan metode generate laporan pada kelas laporan. Kemudian penjelasan kode utama program. Kelas user. Ini kelas user. Kelas ini memiliki metode login dan menampilkan info untuk menampilkan informasi user. Kelas manager. Kelas manager dan anggota tim merupakan turunan dari kelas user. Artinya, manajer dan anggota tim otomatis memiliki atribut dan metode dari user tanpa menulis ulang coding. Pada kelas manager, terdapat metode membuat proyek. Metode ini digunakan untuk membuat proyek. Kemudian terdapat tugaskan anggota. Metode ini digunakan manajer untuk memberikan tugas kepada anggota tim. Selanjutnya ada metode anggota tim. Anggota tim itu ada metode kerjakan tugas. Metode ini digunakan untuk menunjukkan bahwa anggota sedang mengerjakan tugas. Kemudian terdapat update status tugas. Metode ini digunakan untuk menambah status tugas. Kemudian pada kelas proyek digunakan untuk menyimpan data proyek seperti ID proyek, nama proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Pada kelas ini terdapat list, shelf, daftar tugas yang digunakan untuk menyimpan semua tugas proyek. Kemudian pada metode tambah tugas, metode ini digunakan untuk menambahkan tugas ke dalam proyek. Shelf, daftar tugas, event tugas. Artinya, objek tugas dimasukkan ke dalam daftar tugas proyek. Kemudian, kelas tugas. Pada kelas tugas, digunakan untuk menyimpan data pekerjaan seperti nama tugas, kemudian deadline, status, deskripsi. Kemudian pada encapsulation self-status. Status dibuat privat agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Perubahan status dilakukan menggunakan metode update status. Kemudian kelas laporan. Kelas laporan digunakan untuk membuat laporan akhir proyek. Metode generate laporan. Ini ya. Digunakan untuk menampilkan laporan proyek. Penjelasan objek pada program objek manager, manager 1, manager digunakan untuk membuat objek manager.
objek anggota ini. Objek anggota tim, anggota 1 sama dengan anggota tim digunakan untuk membuat objek anggota tim. Kemudian, objek proyek 1 sama dengan proyek ini digunakan untuk membuat objek proyek. Kemudian, objek tugas ini digunakan untuk membuat objek tugas. Yang terakhir ada objek laporan digunakan untuk membuat objek laporan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang bagus dalam menyampaikan materi. Saya meminta maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.